Ah, Nenek. Nenek, ada apa denganmu, Nenek? Dia? nenek. Apa yang terjadi dengan Jilin? Cepat panggil 120. Nenek, cepat bangun. Nenek. Kasih makan 120. Shanshan. Shanshan sudah dibersihkan. Apa kabar? Apakah Shanshan di sini? Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Nona Ju dan ketua pergi ke pesta koktail. Belum kembali. Baiklah, tunggu sampai dia kembali. Katakan padanya aku datang menemuinya. Ya sudah. Terima kasih. Shanshan, aku akan membiarkan Qingling pergi sesuai keinginanmu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana sekarang setelah baru saja kembali? Kokok ipar yang aku akan. Member dehu. Omong-omong, ada yang datang lagi padaku. Bertanya padaku, kamu harus bilang kamu belum pernah melihatku. Pastikan kamu ingat itu. Baik. Shanshan. Nenek. Maaf. Kamu minta maaf untuk apa? Tidak ada. Nenek. Aku melihat mobil sport merah itu. Tapi aku tidak yakin apakah Shanshan yang mengendarainya. Aku akan membantumu mencari pelakunya, memberimu keadilan. Dingin. Cowok ganteng kembali lebih awal. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Pidato sambutan itu sangat tidak tulus. Yo, kamu sudah berlatih dengan sangat baik akhir-akhir ini. Apakah tubuhmu bisa menerima makanan itu? Paman mengirim dokter setiap hari. Ahli gizi dan pelatih kebugaran telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku sekarang dalam keadaan rendah setelah dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Ayah pergi liburan dengan wanita itu. Saya akan, member hanya biarkan dia kembali untuk melihat putra kesayanganmu. Tidak mendesak. Kembali ke hotel kita. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah merawat mobilku dengan baik? Mari kita kembali dulu baru bicara. Jalan. Om, Hei So, ya cari Shanshan. apakah dia sudah bangun? Bangun dan dia sudah pergi. Pergi. Ya, kemana dia pergi? Pergi ke luar negeri. Oh, Om itu. Apakah kamu tahu mobil sport merah yang dikendarai Shanshan kemarin milik siapa? Mobil sport merah. APA maksudnya. Shanshan mengemudikannya kemarin. Mobil siapa itu dan siapa yang membiarkannya mengemudi? Dia belum pernah mengemudikanmu di Cina. Bagaimana kita bisa membiarkannya mengemudi sendiri di jalan? Kamu sudah menjelaskannya dengan jelas padaku. Maaf, Om. Mungkin aku salah. Maaf. Selamat tinggal, Om. Ayah. Kembali. Mengapa Sirius pulang lebih awal? Ayah, mengapa kamu pulang liburan lebih awal? Ketika aku dengar Om bilang kamu sudah kembali, aku akan segera pulang bersama bibimu. Sirius, ayahmu menantikan kepulanganmu setiap hari. Lihatlah wajahmu. Apakah kamu merasa lebih baik? Hei Zhenhua Wem, kita harus berterima kasih pada kakak. Ya benar. Dan terima kasih ibu. Pasti dia sudah berusaha keras. Kalau begitu bibi, jika kamu benar-benar berterima kasih pada ibuku, tolong kembalikan posisinya sebagai nyonya keluarga Duan. Ya, Salju. Apa yang salah? Aku tidak tega meninggalkannya. Kalau begitu jangan berpura-pura baik di depan ayahku. Mual. Sue King. Reuni keluarga yang langka. Tidak bisakah kamu istirahat sehari saja? Oke, berhenti bicara.
Aku buatkan ayam putih kesukaanmu. Zhenhua, jangan biarkan anak-anak berdiri di sini untuk dihukum. Kalian ngobrol dulu sebentar. Sebentar lagi siap. Ah, siapa anakmu? Aku tidak peduli dengan anakku sendiri. Kalian masih bisa memperlakukan kami saudara kandung seperti anak-anak. Berhenti berpura-pura. Kamu tidak cukup berpura-pura. Kami semua sudah bosan melihatnya. Kakak, kamu harus memaksaku untuk marah ya. Jangan pikir aku tidak bisa memukulmu saat kamu sudah besar. Oh, kamu ingin memukulku. Inilah mengapa aku semakin membencimu. Zhenhua, apa yang kamu lakukan? Semua ini karena aku terlalu memanjakannya. Pergi dan sibuklah. Makan malam akan disajikan nanti, Ayah Tianlang. Aku naik ke atas untuk ganti baju. Tunggu sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa ada apa? Kamu sudah 26 tahun. Beberapa hal tidak bisa ditunda lagi. Kali ini kamu pulang. Sempatkan untuk menyelesaikan pernikahanmu dengan Shanshan. Melon yang dipaksa tidak manis. Kamu dan ibu juga tidak seperti ini. Biarkan saja masalah ini. Aku tidak peduli padamu. Aku ayahmu. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Ya, karena kamu tidak suka Shanshan. Aku akan memperkenalkan anak-anak lain padamu. Sunan. Kamu pergi besok. Cari para mak comblang itu. Ambil foto gadis yang ingin kamu perkenalkan padanya selama ini. Berikan semuanya padanya untuk dipilih. Letakkan saja foto-foto itu di depanku. Aku akan langsung mati. Kamu bisa melakukannya. Anak itu baru saja pulang. Seberapa buruknya kamu langsung membicarakan ini? Kamu harus memberinya waktu. Oke, mari kita pergi setelah makan. Anak-anak benar-benar menyebalkan. Aku tidak nafsu makan. Aku tidak mau makan. Urusi anakmu sendiri. Ini kejahatan yang keji. Aku benar-benar memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Tidak apa-apa, tidak masalah. Aku khawatir dengan mobil ini. Hei, kamu mencari apa? Aku mencari pemilik mobil ini. Halo. Cepat jawab aku. 23 Juli jam 6.40 sore. Kamu sedang apa? Ah, gadis siapa kamu? Aku Hua Qingling. Cepat jawab aku. Ini penting bagiku. Bunga-bunga sudah bersih. Aku mengerti. Hei, kamu sedang apa? Hei, berhenti untukku. Kenapa? Halo parkir. Halo, tolong tunjukkan SIM Anda. Ah, maaf. Sekarang sudah benar. Kamu harus memberikan SIM-mu ke Om Polisi. Nenek aku datang untuk menemuimu. Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Diberikan padamu. Oh, sangat indah. Aroma bunga ini sangat cocok dengan aroma nenek. Ya, nenek beraroma seperti matahari. Aroma tanah. Aroma bunga ditambah aroma keringat. Teratai emas. Tahukah kamu indera penciummu lebih berkembang dari orang biasa? Nenek Lili selalu membicarakanku, bilang aku punya hidung anjing. Hahaha, dia bilang. Aku bisa menyelesaikan kejahatan hanya dengan hidungku. Mulut gagak, aku benar-benar bertemu polisi hari ini. Apa yang terjadi? Aku hari ini melihat mobil yang menabrakmu.
Kemudian aku mengejarnya. Melanggar lampu merah, tertangkap polisi. Mengejar mobil itu sangat berbahaya. Kamu baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Hei, semuanya sudah selesai. Aku juga tidak terlalu terluka. Bagaimana dengan orang yang kabur? Mungkin aku merasa bersalah di dalam hati. Aku akan menyetir dengan sangat hati-hati di masa depan. Lupakan saja, jangan dikejar lagi. Keselamatanmu yang paling penting. Nenek Su itu tidak boleh, meskipun dia tidak diizinkan membayar biaya pengobatan. Setidaknya biarkan dia minta maaf ke Nenek Su. Aku pasti akan menemukan orang itu. Kalau begitu nenek, aku akan pulang dulu. Ya sibuklah. Tolong minum lebih banyak air. Anak yang baik. Aku tidak tahu di mana hatiku yang malang ini. Simpan kartu poin ini. Bisa digunakan sebagai uang tunai. Tidak ketemu setelah memakai sepatu besi. Aku harus menangkapmu hari ini. Kamu juga punya kartu bank ini. Passwordnya adalah tanggal lahir kita. Kamu juga punya uang tunai. Terima kasih orang Malang. Terlihat seperti manusia. Aku tidak menyangka dia pemakan lembut. Aku tidak akan pergi belanja denganmu lagi. Aku masih harus bekerja. Maaf. Ayo pergi. Bagaimana pria menggunakan aroma gardenia? Kamu ikut aku. Mari kita bicara pada 23 Juli pukul 6.40 malam. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mohon. Hal ini sangat penting bagiku. Aku mohon. Membosankan. Bayar tagihannya. Kalau kamu tidak menjawabku, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Di mana dompetnya? Hello Tuan, belanja 68 yuan. Lihat apa yang sedang aku lakukan. Juli. Kapan Juli datang? Juli 2368. Oke, terima kasih. Simpan saja kembaliannya. Tolong jalan pelan-pelan. Ambil tasmu dan ikuti aku. Aku harus mencari dompet dan KTP-ku sekarang. Mau jalan-jalan kemana? Akan membantumu mencarinya. Kalau aku tahu di mana aku kehilangannya, apakah aku masih akan membuangnya? Lupakan saja, aku tidak akan mencarinya lagi. Aku tidak menginginkannya. Hei, kamu tidak menginginkannya sekarang. Kamu terlalu mudah menyerah ya. Tidak heran kamu dibesarkan sebagai pria oleh orang lain. Kamu sangat menyesal. Apa maksudmu? Aku tidak tertarik. Aku menyuruhmu mencari dompetmu. Biarkan kamu mengurus dirimu sendiri. Kamu sedang membicarakan aku. Aku menyuruhmu mencari dompetmu. Aku menemukan dompetmu, ambil dan pergilah. Siapa itu? Maaf, Hei, itu kamu. kamu gila. Tolong biarkan aku pergi. Siapa yang menyentuhmu? Kamu menyentuh celanaku, dan aku bahkan belum menurunkannya. Kemarilah, tolong biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Biarkan aku melepas celanaku dulu. Cepat. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kamu, kenapa biarkan aku pergi? Apakah ini? Berikan. Jangan bergerak. Berani masuk ke kamar mandi pria. Apakah ada hal lain yang tidak kamu berani lakukan? Jangan lupa aku membantumu menemukan dompet. Bagaimana kamu tahu dia mencuri dompetku? Aku mencium aroma gardenia padanya, dan dia juga memukulmu. Kurasa itu seharusnya saat itu dia mencuri dompetmu. Baru saja ketika kita mencari dompet kita, aku kebetulan mencium aroma gardenia padanya. Apakah kamu anjing? Apa hubungannya denganmu? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Kamu jawab aku dulu. Apakah kamu anjing? Membosankan.
Aku berusaha keras untuk memikirkannya lagi. Aku benar-benar tidak ingat apa yang aku lakukan hari itu. Tidak sebaik ini. Jika kamu ada waktu, kamu bisa meninggalkan nomor teleponmu padaku. Aku akan memberitahumu begitu ada kabar. Bolehkah aku? Oke. Aku akan menghubungimu jika kamu ingat. Hei kamu. Bagaimana jika kamu tidak menghubungiku? Ada yang tidak beres. Semua isi dompetku penting bagiku. Kamu bisa mengambil salah satu sebagai jaminan. Yang ini. Bagus, aku pasti akan kembali. Kamu harus menyimpannya. Kamu ingin mengembalikannya padaku. Oh, jangan khawatir. Halo Lily. Oke, aku akan kembali ke toko bunga sekarang. Manajer Lee pasti akan menghubungiku. Jangan khawatir. Bodoh. Julie. Siapa tahu apa yang aku lakukan hari itu. Aku kembali. Tahukah kamu jam berapa sekarang? Maaf, aku benar-benar terlambat karena sesuatu. Ulang tahun Ding Hai sebentar lagi. Awalnya aku ingin membelikannya hadiah ulang tahun, tapi kita bertemu di jalan sempit. Aku bertemu pria itu lagi. Pria mobil sport itu? Apakah kamu tahu siapa dia? Tidak, tapi aku tidak membiarkannya lari kali ini. Lihat, aku menyita kartu darinya. Perlihatkan padaku. Kamu sudah berjuang selama 2 jam. Mana pria mobil sport itu? Tidak, kamu bisa mendapatkan kartu poin dan biarkan aku melihatnya. Ya Tuhan. Aku terkesan denganmu. Aku. Selamat tinggal. Sampai di rumah. Kita sudah sampai, ayo. Masuklah. Nenek. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Apa ini pertama kalinya kamu di kamar nenek? Ya biarkan saja. Ayo. Kamar nenek sangat unik. Nenek Uam, apa gadis kecil ini cucumu? Ya ini Sin-Sin saya. Ini anak saya. Bisa kamu mencium ini? Sangat harum. Aroma awal sepertinya seperti bergamot. Aroma tengahnya seperti melati. Kamu orang kedua yang pernah aku temui yang punya indera penciuman yang sempurna. Jadi siapa yang pertama, nenek? Anak saya Emu Changyue. Oh, wow. Semua yang aku lakukan sekarang. Semua untuk anak saya. Aku ingin parfum yang dibuat oleh anak saya. Membuat dunia tahu. Tapi kemampuan saya terbatas. Tapi aku tidak akan menyerah. Jinling, apakah kamu mau membuat parfum dengan nenek? Tentu saja. Maka aku akan menjadi nenekmu, oke? Nenek, Kamu akan menjadi cucuku. maka kamu tidak membenciku. Bagaimana mungkin? Apakah kamu mau? Nenek, aku sudah yatim piatu sejak kecil. Aku bermimpi punya keluarga. Terima kasih, nenek. Apakah kamu mau aku menjadi cucumu? Mulai sekarang jangan keluar mencari tempat tinggal. Pindah saja ke sini tinggal bersama nenek. Bagaimana kalau kita berdua saling bergantung? Terima kasih, Nyonya. Baik. Terima kasih, nenek.
Bibi maaf, ada sesuatu yang terjadi Aku di toko bunga. terlambat. Kenapa kamu baru datang sekarang? Tadi Remai Sekelai kenapa? Sekarang semua tamu sudah pergi. Maaf, aku akan datang lebih awal besok. Aku berani mengandalkanmu. Mungkin kiosku akan tutup besok dan kamu belum datang. Tidak akan, aku pasti akan melayani beberapa meja tamu lagi besok. Jangan khawatir tante, silakan pergi. Aku akan melakukannya sendiri. Kenapa Dingkai kita jatuh cinta padamu? Istirahat saja, aku yang akan melakukannya. Ah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Hahaha, aduh kakiku. Tante. Tidak apa-apa, aku yang akan menanganinya. Tante terluka, apa yang terjadi? Apakah perlu ambulans? UPS. Aduh, ini pinggangku. Aduh. Kamu baik-baik saja? Aduh. Sepertinya leherku tidak bisa digerakkan. Lihat betapa jelasnya kamu mengungkapkannya. Seharusnya tidak apa-apa. Kamu bicara apa sih? Kamu seorang dokter. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Tapi aku ada urusan sekarang. Kamu pergi ke rumah sakit dulu. Jika ada masalah, telepon nomor ini. Apa sikapmu ini? Aku menabrak seseorang dan bahkan tidak minta maaf. Aku bilang aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab membutuhkan sikap yang bertanggung jawab. Kamu mau apa? Panggil polisi. Gadis ini. Biar aku lihat. Kamu adalah Kingling yang melakukan hal-hal besar. Biarkan dia pergi tanpa menunda urusannya. Tante, kamu terluka. Gadis begini saja. Kasih aku uang dulu, ya kan? Lihat itu aku Aku gak akan nunda-nunda urusanmu lagi. Katakan berapa biayanya. Oh, aku ini keluarga berpenghasilan rendah. Kamu mau ke rumah sakit sekarang? Pengobatan itu mahal. Jadi kamu kasih aku 5.000 yuan. Sudah selesai, apa yang tersisa? Aku akan mengembalikannya padamu. Ternyata dia tukang ngemis. Siapa sih penipunya? Kenapa kamu bisa memukulku sekeras itu? Jelasin dong. Akhirnya aku melihatnya hari ini. Itu saja yang kamu mau kalau mau. Jangan mau ditarik-tarik. Chenling. Simpan uang kotormu. Kamu anak kecil. Halo, ini 110, ada kecelakaan. Seseorang menabrak kami. Aku Chen Chunhua, pengacara Nyonya Duan. Nyonya Duan sudah membayar semua biaya pengobatannya. Kamu tidak perlu membayar biaya apapun. Yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini adalah Nona Duan. Ini 2.000 yuan. Sebagai biaya nutrisi dan perbaikan gerobak sarapanmu. Ada pertanyaan? Suplemen apa yang bisa kubeli dengan uang sedikit ini? Gerobak makanku tidak bernilai banyak. Tapi aku tidak bisa berjualan beberapa hari ini. Siapa yang harus kutuntut untuk gaji kerjaku yang hilang? Nyonya Ren, kalau ada yang mau dikatakan langsung saja. Kami tidak mau uang. Yang kami mau adalah keadilan. Nyonya Ren, kamu. Apakah kamu punya pemikiran yang sama dengan wanita ini? Sialnya aku. Bibi, tolong pelan-pelan. Bibi. Aku belum pernah melihatmu sebodoh ini. Kamu lebih sering gagal daripada berhasil. Apakah kamu mau membuatku mati kesal? Ini bisnis bagus yang kamu rusak untukku. Aku berhutang uang ini padamu. Bibi, pengacara itu terlalu banyak bicara. Aku tidak bisa membiarkannya menghina kamu. Apa kamu berpura-pura mulia? Bibi, aku tidak bermaksud begitu. Diam. Kalau kamu tidak berpikir jernih, enak keledai kamu. Ahai menjauhlah. Sangat mengganggu aku. Bibi pulang terlambat. Aku lahir untuk bekerja keras. Kamu di sini untuk APA. Hari ini ulang tahun Ahai. Ini juga hari ibumu. Dia sekarang di luar negeri. Aku akan berterima kasih atas namanya. UPS belum giliranmu. Kamu tidak ada hubungannya dengan anakku, aku lelah. Bibi, ini hadiah untuk Ding Hai. Kamu pergi. Ah. Ahai. Benar-benar kamu kembali dari Prancis. Haha, apa aku tidak bermimpi? Kamu di sini untuk apa? Apa kamu sudah lupa? Hari ini ulang tahunmu. Aku di sini untuk memberikan hadiah ulang tahun. Lalu kenapa kamu tidak masuk? Bibi masih marah padaku. Jadi kamu sudah menunggu di sini untukku. Juga kenapa aku harus bersikeras tidak pergi? Ternyata kamu kembali. Indera keenamku sangat akurat. Aku lelah dan tidak ingin mengobrol denganmu. Aku tahu, terima hadiahnya. Selamat ulang tahun.
Aku pergi. Kenapa? Jangan boros-boros lagi di masa depan kamu tahu. Aku akan mengantarmu pulang. Bagus kalau pindah ke Huiwen tinggal bersama Nenek Su. Lagi pula hubungan kalian selalu baik. Oh iya, King Ling. Apa polisi punya petunjuk tentang pelaku yang kamu sebutkan? Aku sudah punya petunjuk. Mobil sport merah itu muncul lagi. Jangan bahas ini lagi. Cepat masuk. Sudah lewat pack ini. Nanti nenek khawatir lagi. Kenapa tidak langsung antar King Ming pulang saja? Kenapa baru pulang sekarang? Keselamatan yang utama. Kamu tidak mau aku ngebutkan. Kembali, aku langsung antar King Ling pergi tanpa duduk. Kamu biarkan si jelmaan rubah mempesonamu. Lupa sama ibuku. Mama. Kamu bilang ini di mana? Apa aku terlalu cepat mengantarnya pergi? Baru bisa kembali dan bersamamu. Hahaha, kamu memang cerewet. Paling pandai bicara. Hari ini ulang tahunmu. Mama sudah siapkan semua kue untukmu. Wah. Gimana mama tahu aku akan pulang hari ini? Yo. Kamu memang tidak akan pulang. Mama juga akan rayakan sendiri di rumah. Terima kasih mama. UPS. Ayo lihat kamu sedang apa. Program EMBA Sekolah Bisnis Universitas Nasional Cheng Kung. Ding Han. Dengan kemampuanmu pasti bisa berteman dengan orang-orang hebat. Kamu benar-benar percaya padaku. Bagaimana menghitung biaya ini? 40,000 untuk Sinua Courses. 200.000 untuk semester pertama. 200.000 lebih mahal dari mobilku. Dari mana aku dapat uang sebanyak ini? Mama, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu memang anak yang baik dan penurut. Kalau kamu ada di sampingku, aku pasti tidak akan khawatir untuk membuka cakrawala. Jangan khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Kamu setuju dengan lamaranku? Apa? Aku melamarmu bodoh. Kamu melamarku. Ini satu-satunya tanda cinta ayahku untuk mamaku. Ibu saya bilang dia akan memberikannya ke calon menantunya. Maukah kamu membawanya bersamamu? Saya janji. Saya akan selalu baik padamu. Tapi, Bibi dia belum menerima saya. Setelah menikah, mari kita bekerja sama. Biarkan dia melihat kita saling mencintai setiap hari. Hidup bahagia saling membantu. Saya yakin ibu saya akan menyukaimu. Saya pasti akan menerimamu. Pegunungan Qinling. Apakah kamu mau bekerja keras bersamaku? Saya mau. Dari sekarang kamu akan menjadi istriku.
Tidur sama saja dengan membeli asuransi. Saya pasti bisa mendapatkan 200.000 yuan itu. Keadaan sekarang, dia seharusnya juga mau membantu saya mengeluarkan uang itu. Saka, bagaimanapun saya tidak akan membiarkannya pulang saja ke Cina Town. Biarkan Nyonya Su salah paham bahwa saya ada hubungan dengan King Ming. Saya sudah mencapai tujuan saya. Sangat menggemaskan. Cantik sekali. Oh, peri. Oh, nenek. Kamu sudah pulang. Kamu kemana saja semalam? Tidak menelepon saya. Ponsel saya habis baterai. Habis baterai. Kamu membuat nenek ketakutan. Saya akan menelepon polisi. Apakah kamu tahu? Maaf, nenek. Kamu membuat saya sangat khawatir. Kamu kemana saja? Saya bersama Ding Hai kemarin. Tapi nenek tidak perlu khawatir. Tidak ada yang terjadi. Nenek. Ding Hai melamar saya. Saya ingin menikah dengannya. Oh. Kamu baru saja setuju. Saya tidak setuju. Nenek. Saya belum mengerti anak itu. Saya tidak setuju. Kamu menikah dengannya sekarang. Ke King Ling. King Liang, kamu mau pergi kemana? Saya sudah bilang jangan keluar. Kamu biarkan saya keluar. Saya sudah bilang jangan keluar. Pergi dari sini. Keluar. Ibumu bukan bibi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bisa-bisanya jadi begini. Bibi. Kalian berdua memanfaatkan jumlah orang yang banyak. Mengganggu saya seorang janda. Tuhan tidak akan membiarkannya. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Saya berharap pada bintang bulan dan berharap bisa menonjol. Kamu si kecil. Dan kamu si nenek tua. Kamu masih memeluknya untuk membuat masalah. Kamu bilang, apa yang telah saya lakukan padamu? Bibi saya. Bibi bangun dulu. Bibi Ding Hai dan saya benar-benar saling mencintai. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kalian benar-benar saling mencintai. Cincinnya selalu bersamamu. Kamu kembalikan cincin itu ke bibiku. Kembalikan cincin itu padaku. Nenek. Siapa yang menyuruhmu memukul cucu saya hari ini? Saya akan bertarung denganmu hari ini. Bibi. Bibi jangan seperti ini. Bibi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan nenek saya. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Apa yang kamu tanyakan padaku? Beberapa hal berantakan yang kamu lakukan sendiri. Kenapa kamu membeli ini? Kamu menghabiskan uang itu dengan sia-sia. Mama berhenti bicara. Nenek, maaf. Saya minta maaf atas nama ibu saya. Minta maaf untuk apa? Apa yang kamu minta maaf padanya? Mereka berdua harus berlutut untukmu. Mama, aku mohon tolong berhenti bicara. Nenek. Aku mohon kamu menikah denganku, King Ming. Aku akan biarkan ibuku dan kamu melihat ketulusanku. Aku tidak akan menikah kecuali aku datang sendiri. Kamu mimpi kamu. Kecuali aku mati. Kamu anak nakal. Aku lihat kamu mau aku mati. Beranjak. Ding Hai. Beranjak cepat. Kamu meyakinkan ibumu. Datang lagi. Beranjak. Kamu mau bikin aku mati kesal. Maaf, Nenek. Aku akan datang lain kali.
Kamu pergi. Aku bilang cepat pergi, cepat pergi. Nenek, Aku bilang cepat pergi, cepat pergi. nenek. Seperti ini kamu masih mau menikah. Nenek sialan ini benar-benar melakukan ini pada kita berdua. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat di masa depan. Apa gunanya membesarkan anakku sebesar ini? Kalau sudah punya istri lupa sama ibu. Bahkan cincin satu-satunya yang ditinggalkan ayahmu padaku. Kamu juga diam-diam memberikannya padanya. Kamu bilang aku bekerja keras. Apa sih yang aku rencanakan? Ahai. 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 Ahai, kamu ngapain sih? Agar tidak mengecewakanmu. Aku belajar giat. Ketika anak laki-laki lain main bola dan ngejar cewek, aku di perpustakaan. Untuk menjadi wartawan. Selama magang aku begadang setiap hari sampai subuh. Butuh waktu 3 bulan. Berat badan turun lebih dari 10 kg. Aku baru saja jadi karyawan tetap. Ibu biarkan aku menikahi wanita yang punya latar belakang bagus. Setiap kali lihat wanita kaya matanya langsung berbinar. Sejak kecil aku tidak pernah membangkang pada ibu. Aku tahu tapi Kingling dia. Hubunganku dengan Kingling cuma salah paham. Aku tidak ada rencana menikah dengannya. Benar? Lalu kenapa aku melakukan ini? Ya sudah nikah saja dengannya. Hanya Nyonya Su yang bisa kasih aku uang. Bisa, tapi aku tidak mau kamu mengorbankan diri demi uang. Sulit maju tanpa koneksi di masyarakat. Sekarang sekolah bisnis adalah satu-satunya kesempatanku untuk membangun koneksi. Qin Lingtang sekarang adalah harapan terakhirku. Ibu, aku harap ibu tidak memotong jalan terakhirku. Ini serius banget. Kamu janji tidak akan menikah dengannya. Ini cuma penundaan. Aku bersumpah ibu. Aku akan menikahi wanita yang memuaskan hati ibu. Aku bisa jamin ini. Ahai. Aku yakin Tante Ren suatu hari akan menerimaku. Kita tidak akan terpisah. Kalau kenyataan terlalu jauh dari mimpimu, kamu mau ngapain? Aku akan melangkah perlahan ke arah itu. Melangkah perlahan. Pasti suatu hari kita akan sampai. Polos. Apa cita-citamu? Mimpiku. Mimpiku adalah parfum yang dikembangkan bersama nenek bisa diluncurkan di pasaran. Dan kamu bisa lihat karyaku di mall manapun. Kamu tahu berapa biayanya? Parfum di Eropa dan Amerika. Pengembangannya butuh waktu bertahun-tahun sampai puluhan tahun. Bisa dengan mudah menghabiskan ratusan ribu atau jutaan dolar. Tidak apa-apa. Uang bisa dicari pelan-pelan, ditabung pelan-pelan. Lagi pula nenek dan aku sudah mulai menabung. Pasti suatu hari aku bisa menabung cukup kan? Dan sekarang aku merasa sangat bahagia. Kenapa? Karena aku tidak kekurangan apapun. Aku punya teman-teman, punya pekerjaan dan mimpi. Dan nenek. Dan kamu. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer yang datang dan pergi. Aku belum menemukan kepercayaan diri. Kenapa? Seharusnya tidak ada masalah kan? Bukan masalah besar. Tapi masih perlu istirahat lebih banyak. Sue King baru saja meneleponku. Dia khawatir tentangmu.
Aku harap kamu bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi sebentar. Dia bilang begitu. Ya, hubungan kakak adik kalian selalu sangat baik. Aku harap kamu bisa lebih memperhatikan tubuhmu. Jangan biarkan Sue King khawatir. Aku akan memperhatikan. Baik, aku pergi dulu. Baik, aku tahu kamu tidak ingin tinggal di rumah sakit. Terima kasih Huembai. Changyu. 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 Pergi cari bintang-bintang. Hampir terlambat. Nenek, kamu salah orang. Aku tidak hidup lama. Ayah benar-benar ceroboh. Hatinya tidak ditemukan. Parfumnya juga belum siap. Perawat itu tidak berani menemuimu lagi. Nenek, kamu salah orang. Aku bukan Cheng Yue. Aku akan menemanimu mencari Sinsin. Ayo kita cari Sinsin. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Ibu Changyu benar-benar tidak berani menemuimu. Pergi cari ibu, kita tidak punya waktu. Jadi, aku akan menemanimu mencari Sinsin. Aku akan membawamu ke Chang Yue. Pergi cari Sinsin. Ayo, ayo. Baik. Kamu adalah anakku, Mu Chang Yue. Siapa Sinsin? Putrimu. Dia dibawa pergi. Jadi nenek, kamu tinggal sendirian. Aku tidak sendirian. Aku juga punya cucu perempuan. Ya? Apa yang salah denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Siapa kamu? Aku. Aku? Apa yang baru saja aku katakan padamu? Kamu menganggapku sebagai anakmu. UPS. Maaf, Kenapa kamu pergi? aku pulang. Aku baik-baik saja sekarang. Nenek, lebih baik aku memberikannya padamu. Ini akan membuatku merasa lebih tenang. Kenapa? Kamu orang baik. Terima kasih. Nenek, Terima kasih banyak, anak muda. apakah kamu yang menanam semua bunga ini? Ini semua ditanam olehku dan cucu perempuanku. Aku benar-benar merepotkanmu hari ini. Kamu lihat, aku tidak dalam kondisi baik hari ini. Aku tidak akan mengundangmu masuk ke rumah. Tidak apa-apa nenek, silakan kembali ke rumah dan beristirahat. Hei, kamu orang yang baik. Kamu akan mendapatkan balasan. Terima kasih atas kata-katamu nenek. Aku pergi. Selamat tinggal. Maaf. Memanggilmu begitu larut. Tidak apa-apa, aku bilang selama kamu membutuhkannya. Kamu bisa menemukanku kapan saja. Ya, sebenarnya aku menghadapi beberapa masalah sulit belakangan ini. Butuh sedikit arus kas. Aku tidak tahu apakah ini tidak nyaman bagimu. Berapa? Aku akan membayar bunga ban untuk 200.000. Aku tidak percaya padamu. Kamu tidak tulus dalam perasaanmu. Orang yang memperlakukan perasaan seperti kamu, aku tidak akan membantumu. Ahai. Kenapa kamu mabuk sekali? Kamu yang mabuk. Jin Lian, berapa banyak yang sudah kamu simpan di tabungan parfummu? Nenek bilang sudah melebihi 200.000. Kasih aku uangnya. Ahai.
Ahai. Gimana? Ahai. Ahai. Kamu mau pergi kemana? Makan sesuatu dulu. Kenapa kamu minum banyak sekali kemarin? Apa gunanya memberitahumu? Aku ingin membantumu. Kalau begitu pinjamkan aku 20000. 20000 buat apa kamu butuh uang sebanyak itu? Biaya kursus yang perlu aku ambil. Kursus apa yang mahal sekali? Kamu tidak tertipu kan? Aku tertipu dan kamu pikir aku seperti kamu? Lupakan saja kalau kamu tidak mau Kenapa? meminjamkan. Bukan aku tidak mau meminjamkan, tapi uangnya juga tidak ada padaku. Di nenek, aku tidak punya cara. Lupakan saja aku bahkan tidak mengandalkanmu. Elf, Nenek, kalian berdua ngapain berdiri di sini pagi-pagi begini? Nenek, kamu mau pergi kemana? Aku mau beli makanan. nenek. Nenek, kamu tidak enak badan? Nenek, duduk dulu. Aku akan belikan kamu air. Hei Chanyue, jangan pergi. Sinsin akan kembali. Nenek, kamu ngomong apa? Aku Ding Hai. Aku Ding Hai. Kamu Chanyue. Chanyue, jangan pergi. Nenek, Jangan pergi. aku pacar baruku Ding Hai. Longmoon, kenapa? Kenapa kamu berjalan sambil membuka mulut? UPS. Guling. Nenek, kamu baik-baik saja. Dinghai, kenapa kamu di sini? Kamu mengenaliku. Kenapa aku tidak mengenalmu? Kamu datang ke sini. Ibumu tahu. Aku akan kesulitan membersihkannya lagi. Tidak akan. Cepat kembali. Aku lupa belanja. Di mana ini? Oh, aku pergi belanja. Kamu cepat kembali. Ayo kembali. Apa yang terjadi dengan nenek itu? Hei Ahai, kenapa kamu di sini? Ah. Kenapa kamu tidak melihat nenek? Dia keluar. Sangat bagus, bahkan Tuhan membantuku. Lihat kamu berkeringat. Baik, Biar aku bantu kamu. tidak perlu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Kenapa? Ayo pel juga kamar nenek. Oke, sekalian saja. Kenapa? Jangan terburu-buru seret saja seperti ini. Kenapa? Kinling Wem, apakah ada air di sini? Ya, di bawah. Aku haus. Pergi ambil segelas air. Aku akan menuangkannya untukmu. Terima kasih.
Nenek maaf. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini lagi. Aku akan baik kepada King Ling mulai sekarang. Hai, sudah lelah ya. Ini teh herbal yang kubuat untukmu untuk menenangkan hatimu. Evergreen, kamu baru saja meneleponku dan memintaku buru-buru kembali ke klub T-Set. Pergi ke majalah. Aku tidak akan membiarkanmu kembali bekerjakan. Belum tahu. Ayo kita pergi dan lihat dulu. Cepat pergi. Terima kasih. Cepat pergi. Nenek-nenek. Di sini terlalu berbahaya. Aku akan mengantarmu ke sana. Oh, Nenek. Apakah kamu mengenalku? Nenek. kamu adalah Chanyue. Aku ingin mencari Sin Sin Sin. Hati? Nenek. Aku tahu di mana kepercayaan itu. Aku tahu di mana kepercayaan itu. Apakah kamu tahu di mana hatimu? Bawa aku cepat mencari Sin Sin. Ikuti aku. Mencari hatiku, hatiku, hatiku. Ikutlah denganku. Itu di sana. Bawa aku mencari Sin Sin. Hati, 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 hati. Apa yang terjadi dengan nenek? Di mana ini? Hatinya ada di dalam. Hati, 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 hati. Sin Sin. Nenek, silakan masukkan 6 angka di sini. Kita bisa menemukan hati kita. Hati, hati, hati. Ini. Ulang tahun Sin Sin. Nenek, kamu masih sedikit lagi, jangan berhenti. 02. Ngomong-ngomong, segar itu segar. Jumlah penarikan maksimum per hari adalah 20.000. 931.202. Aku akan pergi ke konter besok untuk menarik 180.000. Kumpulkan biaya kuliah 20.000. Saya bisa masuk ke dunia baru sekolah bisnis. Saya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Nenek. Dinghai. Apa yang terjadi, Nenek? Kamu dengarkan penjelasanku. Kamu yang memaksaku membawamu ke sini. Aku benar-benar salah. Bukan Dinghai. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak, kamu ikut aku. Kamu ikut aku. Jalan? Nenek, aku tahu kamu selalu menentang aku pacaran dengan King Ming. Tapi kamu sangat menyalahkanku. Itu membuatku sedih juga. Bukti apa yang kamu punya bahwa aku penipu? Aku jelas mendengar kamu bilang kamu akan ambil 20.000 hari ini. Lalu ke konter besok dan ambil 180.000. Total 200,000. Benar-benar. Kamu ingin King Ming pinjam 200.000 yuan kan? Polisi,
Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku juga tidak tahu. Dia menipuku ke ban. Dia juga menyuruhku memasukkan kata sandi lalu mengambil uangnya. Mama, kamu baik-baik saja. Kamu mengalami nasib sial. Apa yang membawamu ke sini? Apakah nenek tua ini lagi? Oke, mari selesaikan masalah lama dan baru hari ini. Mama tanya anakmu apa yang dia lakukan hari ini. Mama berhenti bicara. Kamu pikir kamu dari mana? Siapa yang kamu katakan dia pinjam 200.000? Oh ya, polisi. Dia pinjam 200.000 dari cucuku. Aku tidak setuju. Oh benar, dia dan cucuku adalah pacar. Jangan menganggap diri penting karena hubungan. Aku tidak pernah mengakui King Ming. Nenek. Aku minum terlalu banyak hari itu. Aku benar-benar tidak ingat apa yang aku katakan pada King Ling. Tapi aku tidak pernah secara resmi meminjam 200.000 dari King Ling. Taruh kartu bankmu di belakang bingkai foto. Bagaimana kamu tahu? Di belakang bupati. Bagaimana kamu tahu? Baiklah, sudah jelas. Ah tidak. Bukan Ahai. Tolong jelaskan cepat. Hei, ini salah paham. Tunggu sebentar. Mama, kamu keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan kepada polisi. Dan nenek bilang, kamu keluar dulu. Mama, aku janji, aku akan baik-baik saja. Aku awalnya tidak ingin membicarakan ini. Maaf, nenek. Polisi. Aku curiga nenek punya penyakit Alzheimer. Dia memberitahuku lokasi kartu bank. Dia bersikeras pergi ke bank. Dia juga bersikeras mengambil uang. Ini. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Nenek ini, aku menemukanmu 2 kali saat kamu tersesat. Tapi jangan khawatir, nenek. Aku tidak berniat memberitahu King Ning tentang hal ini. Karena aku tidak ingin dia khawatir. Kalau kamu tidak percaya, bawa nenek ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kamu akan tahu kalau aku bohong. Apa yang dia katakan masuk akal kan? Nenek. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu diantar. Aku bisa pulang sendiri. Dinghai. Jangan beritahu King Lin tentang ini hari ini. Apakah kamu bicara tentang penyakitmu? Aku tidak pernah berencana memberitahunya. Dinghai. Kalau aku benar-benar sakit hari ini. Biarkan aku minta maaf padamu. Ah. Baik. Nenek. Aku tulus kepada King Ling. Kamu pulang cepat. Kalau tidak ibumu akan menunggu dan cemas. Aku pergi. Bisakah aku masuk? Aku ingin minta maaf kepada Bibi secara langsung. Ibuku masih marah. Dia tidak ingin melihatmu. King Ling. Mari kita tidak bertemu satu sama lain selama periode ini. Semuanya tenanglah. Kenapa, Ahai? Apakah kamu benar-benar marah dengan nenek? Jika kamu benar-benar memikirkan aku mohon jangan datang ke aku untuk sementara waktu. Baiklah kalau begitu. Berapa lama kamu mau? Kenapa kamu memaksaku? Kenapa kamu? Aku sudah cukup terluka.
Penghinaan yang nenekmu berikan padaku. Aku masih tersedak di tenggorokanku. Aku mohon beri aku sedikit ruang bernapas, oke? Ahai. Maaf. Nenek bilang dia bingung. Itu menyebabkan kesalahpahaman ini. Biarkan aku minta maaf. Tapi Ding Hai dan bibinya masih marah. Bibi tidak menerimaku sejak awal. Apa yang harus aku lakukan? Aduh, sejak aku mendapatkan mobil sport ini, aku jarang mendengar kamu menyebut Ding Hai lagi. Apakah kalian berdua sudah lama tidak berhubungan? Ya. Ding Hai sangat baik padaku, tapi ibunya tidak menerimaku. Aku yakin ibuku akan menyukaimu. Setuju denganmu. Apa yang kamu pikirkan? Suruh aku berhati-hati. Ding Hai akan mencarikanmu gadis asing berambut pirang. Dia tidak akan. Halo, apa yang bisa toko bunga lili lakukan untukmu? Tebak siapa aku? Siapa? Shanshan. Shanshan, kamu sudah kembali ke Cina. Hei kamu yang tak punya hati. Akhirnya kamu mau menghubungi kami. Datang ke bandara jam 10 pagi besok. Sayang datang jemput aku. Tentu saja kami sangat merindukanmu. Aku akan menjemputmu tepat waktu besok. Kenapa kamu tidak datang ke kantorku saat kamu di sini? Aku sedang memeriksa hotel. Bersikap baiklah. Katakan apa yang kamu inginkan dariku. Benar, aku melihat video Ju hari ini. Dia bilang Shanshan akan kembali hari ini. Kalau begitu aku akan bersikap sopan. Bilang aku untuk menjemputmu di bandara. Tidak terduga aku kebetulan ada rapat untuk berhenti. Kenapa? Jika kamu tidak ingin saudaramu mati muda, jangan libatkan aku dengannya. Apa yang salah dengan Shanshan? Dari penampilan dan latar belakang keluarga, kemampuan dan karakter. Apa yang salah? Kalimat ini lagi. Tidak bisakah kamu mengganti kalimatnya? Apapun itu, kamu pergi menjemputnya untukku. Hanya karena hubungan antara kedua keluarga kita. Si kecil Burli. Qingling Shanshan. Oh, kenapa kamu kembali? Dia tidak berkata sepatah kata pun saat pergi. Terlalu buru-buru. Ayahku bahkan tidak sempat mengatakannya. Bagaimana dengan Lily? Kenapa Lily tidak datang? Dia memintaku untuk menjemput dia satu-satunya di toko. Dia meminta kita untuk cepat ke tempatnya. Oke, ayo pergi. Aku pergi ke kamar mandi. Baiklah, silakan. Ahai. Ah, Maaf. kenapa kamu lagi? Kenapa aku tidak bisa bertemu dengannya di mana-mana? Apa yang sedang dilakukan Sirius? Kamu menyatakan kedaulatan. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana aku tahu kalau kamu akan tertarik pada wanita lain? Dari sekarang kamu milikku. Aku benci orang menyentuhku. Tidakkah kamu tahu? Berhenti ngomong, ayo pergi. Ada apa? Kamu malu? Dia juga bilang dia tidak suka aku. Sepertinya kamu berpura-pura. Karena ini masalahnya. Kalau tidak besok kita daftar nikah. Oh, kamu gila. Shanshan, aku pergi dulu. Kamu tidak di sini untuk menjemputku. Bagaimana aku bisa pulang sendiri dulu? Kamu salah paham. Aku tidak di sini untuk menjemputmu. Aku di sini untuk menjemput pacarku. Pacarku? Kapan itu terjadi? Ah, si jahat. Kamu bohong padaku. Mereka terlihat mirip satu sama lain. Sudah berapa lama kita kenal? Aku tidak tahu kalau kamu sudah punya pacar. Darurat Jianghu. Pinjamkan aku beberapa menit untuk melakukan pacarku. Dia pacarku. Aku. Duan Tianlang, kamu kenal dia? Siapa namanya? King Lin. Namanya King Lin.
Aku juga menyatakan kedaulatanku di wajahnya. Dia pacarku, maaf. Biarkan si bajingan itu pergi. Kamu preman jahat. Keren dan keren. Kamu gila. Kamu kenal wanita gila ini. Tentu saja kita teman baik. Kamu gila. Berhenti untukku. Berhenti untukku. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa hubunganmu dengannya? Aku tidak ada hubungannya dengannya. Lalu kenapa dia menciummu di depan saya? Dia gila. Lalu berada saya apa hubunganmu dengannya? Baiklah tante, biarkan saya jelaskan perlahan ya. Jadi begitu ya? Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Membuat saya cemas begitu lama. Tapi saya rasa kamu salah paham. Yang masih di Amerika pada hari kejadian. Dia seharusnya bukan yang mengemudi mobil itu. Siapa itu? Sudah lama sejak Kingling meninggal. Dan bukankah Nenek Su juga semakin membaik? Berhentilah mengejarnya. Bukankah dulu kamu benci orang yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana bisa kamu membuat saya menyerah mencari orang jahat itu? Sudahlah, kalau kamu ingin mencari silakan saja. Tapi saya peringatkan kamu. Jangan pergi ke Zhangya Otian lagi. Di mana barang bawaanmu? Barang bawaan saya cepat-cepat. Berhenti untuk saya. Tidak ingin pergi hari ini. Kamu mengikuti saya. Tepat waktu. Saya punya lebih dari 1-2 hal yang harus diselesaikan denganmu. Saya akan bicarakan nanti. Saya akan ceritakan tentang penipuanmu. Penipuan. Saya tidak pernah mengerti. Bukankah kamu teman Zhu Shanshan? Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Sungguh tidak menyangka. Kamu masih muda tapi penuh dengan kelicikan. Saya tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu katakan. Apa hubungannya ini dengan Shanshan? Saya beritahu kamu, saya datang hari ini untuk bertanya padamu. Siapa yang mengemudi mobil ini pada tanggal 23 Juli? Bagaimana? Saya tidak punya cukup uang untuk menjual foto terakhir kali. Kamu mau lebih? Uang apa untuk menjual foto? Kamu jelaskan padaku. Masih berpura-pura. Saya tidak akan tertipu olehmu lagi. Siapa lagi kalau bukan saya? Kamu masih berpura-pura. Saya akan serahkan foto ke kantor keamanan publik dan kamu akan tahu betapa hebatnya. Terserah kamu. Asalkan tidak ada hubungannya dengan Shanshan, aku tidak perlu khawatir menyakitinya. Siapa yang tidak pergi ke kantor polisi besok, dia adalah anak anjing. Aku akan menunggumu besok. Aku tidak tahu siapa tante itu. Jadi kamu di sini. Maaf, aku terlambat. Bau apa ini? Maaf harus bilang, bukan karena kamu. Aku baru saja datang. Apa urusannya dengan aku? Ya, aku tidak ingin berdebat denganmu. Bukannya maksudnya pergi ke kantor polisi. Apa yang akan kamu lakukan? Fotonya buram. Aku bilang kamu serius. Jam berapa sekarang? Aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku juga ingin bertanya apa yang kamu mau. Kamu. Apa yang dilakukan Meneyer? Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Tamu-tamu sedang melihat. Ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Ayo cari tempat. Jelaskan. Apa yang dilihat? Wakil Presiden baru saja menarik seorang gadis oleh Meneyer. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang ingin kamu lakukan? Brengsek kamu. Percaya atau tidak, aku akan telepon polisi dan menangkapmu. Apakah kamu terlalu banyak menonton acara TV? Kalau bukan karena kurangnya buktiku, aku masih ingin telepon polisi dan menangkapmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah seorang cabul. Terlalu berbahaya di sini, tidak, aku harus kabur.
Bau apa kamu? Tianlang, apa yang kalian lakukan? Tianlang, ini adalah ruang tunggu eksklusifmu. Bagaimana dia bisa masuk? Non, tolong jangan salah paham. Kamu cabul, kamu bukan manusia. Apa yang terjadi dengan Tianlang? Non, jangan salah paham. Aku tidak tertarik dengan wanita itu. Aku mencium bau. Itu mulut besar Lily lagi. Nenek tidak menyalahkan pelakunya. Kenapa? 2 alasan. Pertama, karena kamu. Ini karena kecelakaan mobil ini. Kakek, nenek, dan cucu kita semakin dekat, bukan? Ada alasan lain. Setiap orang memiliki etika dan moralnya sendiri. Yang kabur? Alasan untuk kabur. Karena dia tahu dia melakukan kesalahan. Tapi jika kamu tahu apa yang salah, seharusnya kamu tidak kabur. Oke. Lihat. Kita berdua duduk di sini sekarang menikmati pemandangan. Seharusnya sangat bahagia. Terkadang lebih mudah mendapatkan kebahagiaan dengan melepaskan. Cobalah untuk melepaskan. Bahkan nenek bilang begitu. Oh, baiklah. Bagus. Maksudmu saudara perempuan pria mobil sport itu menabrak nenek Su? Kakak dia juga takut saat itu, jadi dia pergi. Sekarang dia tahu dia melakukan kesalahan dan ingin menebusnya. Dia meminta bantuanku, aku harus membantu. Dia adalah bibiku, kamu juga orang keluarga. Kamu bisa memahami perasaanku. Tapi dalam kasus ini nenek Su. Tidak, ini terlalu memalukan. Aku akan menebusnya. Bagaimana Qingling bisa mengambil uangmu? Bagaimanapun bisakah kamu merahasiakannya untukku? Lupakan saja. Anggap saja aku tidak pernah datang hari ini dan tidak memberitahumu apapun. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apapun. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Lily, oke. Aku sudah memberitahumu semuanya. Apa yang harus dilakukan kamu bisa memikirkannya. Qingling masih menunggu aku untuk mentransfer uang kepadanya, jadi aku pergi dulu. Tunggu Lily, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu ingin mentransfer uang ke Qingling? Ayo duduk cepat. Gimana nih? Aku kasih kamu uang. Pas transfer uangnya langsung transfer ke Qingling aja. Biar dia yang ambil. Jangan lupa kasih aku tiketnya. Ini oke kan? Qingling pasti balik lagi nyari aku. Kalau ada apa-apa nanti suruh dia datang ke aku aja. Lily, kamu gila atau buta? Kamu tahu berapa yang kamu bayar ke aku? Kamu kasih aku kelebihan 100.000. Persis 100.000. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Shan ngeluarin banyak uang buat bikin senang kakak ipar. Kamu bilang apa? Uang itu dikasih ke kamu sama Shan. Telepon nenek Su. Shan terus kenapa dia ngelakuin ini? Dia nggak ngawasin kamu karena kecelakaan mobil. Sibuk. Aku capek banget, nggak mau bikin kamu capek juga. Aku pikir dia benar. Sudah lama banget. Aku pikir kita harus pertimbangkan situasi sebenarnya kan. Dengan uang ini bisa bikin ekonomi sedikit lebih ringan. Apalagi kamu butuh uang buat bikin parfum sekarang. Terus uangnya nggak bisa datang dari Shan. Kamu dengar? Shan pikir ini ada hubungannya sama pacarnya. Jadi dia sudah merasa sangat bersalah. Qingling, biar aku lihat. Aku nggak bisa bilang aku mau nyari dia. Enggak. Qingling. Shan, aku datang. Gimana kakimu, sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kenapa kamu ngedata aku? Kamu telat. Maaf, aku di sini. Benar. Kasih aku nomor rekening bankmu, aku bakal balikin uangnya. Kenapa kamu keras kepala banget? Shan, makasih. Aku hargai kebaikanmu. Tapi apa hubungannya aku ambil uangmu? Kalau kamu gak setuju, aku paling ambil uang tunainya terus lari ke rumahmu. Serius, aku keras kepala, tapi nanti aku bakal kirim kamu pesan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya setelah nenek itu kena pukul? Nenek bilang, lebih mudah mendapatkan kebahagiaan dengan melepaskan. Jadi saya memikirkannya. Jangan mengejar masalah ini untuk sementara. Kamu benar-benar memutuskan untuk menyerah. Tianlang sudah kembali. Kenapa kamu kembali? Shan sudah menunggu kamu di sini lama sekali. Kaki yang bagus. Sekitar sana.
Terima kasih, bawa saya ke rumah sakit tepat waktu hari itu. Shan berterima kasih padanya untuk apa? Kalau dia tidak mendengarkan si penipu itu, saya ingin membawa kamu ke kantor polisi. Itu tidak akan terjadi. Masalah itu belum diselidiki. Kenapa kamu serius? Qingling itu pelaku kebiasaan. Terakhir kali saya lebih parah. Saya ditipu olehnya dan seorang wanita tua. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa minta bantuan pengacara Chen untuk menyelesaikannya dengan baik. Sama saja main porselen. Benar. Masih tidak percaya? Si penipu itu minta 100.000 yuan lagi dari Shan. Shan tunjukkan dia slip transfer bank. Apa yang dilakukan Nona Sueking bertele-tele? Tunjukkan dia. Lihat saja ini dan kamu akan tahu saya tidak berbohong padamu. Saya sudah melihat gadis itu Tianlang. Terakhir kali saya kasih dia 10.000 yuan dan dia tidak mengambilnya. Saya kira dia terlalu kecil. Kali ini saya minta Shan 10 万 lagi. Saya pikir dia benar-benar ingin menjadi Shan. Lihat. Kamu tidak percaya apa yang kami bertiga katakan. Percaya saja foto itu. Foto itu bukan. Apakah kamu membayarnya? Jadi sepertinya kami berempat sudah ditipu. Semua korban. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Kenapa kasih dia uang lagi? Semakin kamu mendengarkannya, semakin dia pikir kamu bisa ditindas. Apakah saya takut dia akan menyusahkan kamu lagi? Begitu bodoh. Saya akan menangani masalah ini untuk kamu. Kamu lihat Tianlang bilang dia mau bantu kamu maju. Ini kesempatan bagus buat kamu buat bangun hubungan. Aku nggak nyangka kamu mau bantu Shan. Baik banget ya. Aku keluarin struk biar Tianlang jauhin Qingling. Malah berbalik arah. Tianlang. Berapa kali aku bilang? Kamu nggak ngetok. Makan buah. Tianlang. Kamu mau ngapain sama Qingling? Nggak bisa biarin dia pergi. Bikin kita susah terus-terusan. Kalau kita nggak lawan dia pikir kita takut sama dia. Kamu mau telepon polisi lagi? Kenapa? Pengacara Chen punya tagihan kamu. Masukin dia ke penjara. Tianlang jangan gitu. Aku kan temennya. Kamu gila ya? Kalau dia anggap kamu teman, dia bakal ngebully kamu terus-terusan. Dia ada alasannya. Kamu nggak tahu dia anak yatim. Di sekolah, biarpun ada uang buat beli makanan buat anak-anak panti, dia beli bunga liar buat beli buku. Jadi wajar aja dia nganggap uang itu penting. Tianlang biarin aja dia kali ini oke. Pengalaman hidup yang buruk bukan alasan buat ngelakuin kejahatan. Tianlang cuma karena aku teman baiknya. Biarin aja dia. Aku janji nggak bakal dimanfaatin sama dia lagi. Kalau kamu nggak ngomong aku anggap kamu setuju. Kamu baik banget sama aku. Aku cukup tersentuh. Kamu ngapain? Gila. Bilang aja aku salah apa. Pertama kali aku ketemu cewek tebel muka kayak kamu. Aku udah salah tapi aku ada alasannya. Aku nggak ada waktu buat berantem sama kamu. Aku lebih sibuk dari kamu. Tanda tangan. Jaminan aku nggak bakal ketemu Shan lagi. Aku janji nggak bakal ribut soal kecelakaan mobil lagi. Apapun alasannya aku jamin tidak akan menipu orang demi uang lagi di masa depan. Tetap bekerja keras dan jadi kaya. Apa ini? Jaminan untuk kamu. Jaminan untukku. Aku janji sama Shan buat melepas kamu. Tapi aku rasa kamu gak bakal bersyukur. Biar kamu gak ditipu lagi. Aku buat surat jaminan ini. Setelah tanda tangan, aku akan tepati janjiku. Janji apa? Melepas kamu. Cuma satu kesempatan.
Gila deh aku melepas kamu. Kalau bukan karena Shan aku udah memukul kamu. Kecelakaan mobil. Bunuh aku. Diam. Itu cuma salah paham. Kamu nggak boleh fitnah. Berani-berani. Oh gitu. Jadi gitu caranya kamu bikin orang jadi terdakwa, terus ancam mau pemerasan. Aku yakin gak lama lagi. Kamu masih bilang aku melecehkan kamu. Terus minta ganti rugi uang ya? Maksud kamu apa? Kamu menghina aku. Aku nggak ngerti gimana Shan bisa jatuh cinta sama orang kayak kamu. Bau. Jadi lebih enak. Rasanya ini. Ini. Kamu. Balik lagi ke kamu. Gimana bau ini bisa bikin orang merasa segar dan nyaman? King Ling ahai. Kasih uang. Makasih. Kenapa kamu jadi sopan banget sama aku? 2000 cukup nggak? Cukup dan mereka nggak kekurangan uang. Itu beda dia anak bos kamu. Lebih sopan dikit mungkin lebih baik buat kamu. Kamu percaya aja sama semuanya. Ini uang buat cewek yang dulu aku naksir. Yupes. Aku janji ketemu sama Tante Ren tapi lupa. Aku harus pergi sekarang. Aku sudah telepon ibuku dan bilang kamu di sini. Biarkan dia tunggu sebentar, kamu santai saja. Tolong jangan. Aku salah, seharusnya aku datang tepat waktu. Atau kenapa kamu tidak telepon tanteku untukku? Gak apa-apa, kamu bantu aku bujuk dia. Aku takut dia marah sama aku. Apa ibuku bikin kamu sedih? Tentu saja tidak. Aku terlalu bodoh. Ahai, tolong bantu aku cari cara. Apa yang bisa aku lakukan buat bikin tanteku senang? Bodoh, kamu sudah melakukan yang terbaik. King Ling, jangan salahkan ibuku. Tidak mudah baginya membesarkan aku sendirian. Tuntutan yang tinggi padamu. Juga karena sayang sama aku. Kamu tidak perlu bilang, aku sudah tahu. Aku duluan ya.